sebelumnya apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia deh. Baik, kalau bersedia saya akan melakukan cuci tangan dan mata terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk tes yang pertama itu ada tes Robert, di mana saya akan minta tolong Ibu untuk boleh berdiri. Kemudian kedua kaki saling merapat. Baik, sekarang kakinya boleh dirapatkan dengan mata yang terbuka, kemudian matanya ditutup. Baik, setelah memperhatikan saat Ibu membuka mata dan juga menutup mata, untuk hasil tesnya Ibu tes Robertnya ini negatif karena Ibu tidak miring ataupun jatuh saat menutup mata. Kemudian selanjutnya tes tandem walking, di mana saya akan meminta Ibu untuk berjalan pada satu garis lurus di lantai seperti catwalk. Seperti ini Bu, boleh ikuti saya nanti ya. Ini, sini, Ibu. Baik, jadi yang pertama Ibu akan menempatkan tumit yang satu depan jari kaki yang berlawanan. Kemudian Ibu boleh melakukan 3 kali langkah dengan mata yang terbuka, kemudian 3 langkah lagi dengan mata yang tertutup. Boleh dicoba Bu? Oke, boleh kembali. Kemudian yang ini Ibunya boleh menutup mata. Baik Ibu, boleh kembali lagi. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaan tes tandem walkingnya ini hasilnya juga normal, di mana Ibunya mampu untuk berjalan pada garis lurus di lantai baik dengan mata tertutup maupun terbuka. Oke. Baik Ibu, selanjutnya itu ada finger to nose test dengan Ibu posisinya duduk. Saya akan minta Ibu untuk meluruskan tangannya. Kemudian saya akan minta Ibu untuk menyentuh ujung hidungnya dengan jari telunjuk yang awalnya perlahan lalu semakin cepat. Seperti ini Bu. Lalu semakin cepat. Boleh dicoba? Baik Ibu, cukup. Jadi kalau hasil pemeriksaannya ini untuk finger to nose testnya juga normal, di mana Ibu untuk mampu menyentuh ujung hidungnya menggunakan jari telunjuk dimulai dari perlahan hingga semakin cepat. Selanjutnya ada untuk tes dyspiodokinesia. Jadi Ibu akan saya minta untuk menggerakkan kedua tangannya, supinasi dan juga proses secara perhatian, dimana seperti ini terlebih dahulu, kemudian begini dengan posisi sikunya diam, sikunya dirilekskan aja. Jadi cuman yang bergerak hanya dengan bawahnya. Kemudian saya akan meminta Ibu untuk melakukan gerakan itu secepat mungkin. Kemudian Ibu lakukan lagi tapi sambil menutup mata. Boleh coba dulu dengan membuka mata. Boleh tambah kecepatannya lagi. Baik, cukup. Lalu sekarang menutup mata. Lakukan hal yang sama seperti tadi secara perlahan terlebih dahulu. Kemudian tambah kecepatannya. Baik Ibu, cukup ya. Jadi untuk hasil pemeriksaan tes dyspiodokinesia ini hasilnya Ibu juga normal, di mana Ibu mampu untuk melakukan pronasi dan juga supinasi pada tangannya dengan kecepatan yang Ibu atur sendiri yang berarti normal. Selanjutnya untuk semua hasil pemeriksaan Ibu ini semuanya normal. Hasil pemeriksaan koordinasi sudah selesai, Ibunya boleh kembali ke tempatnya dan saya akan melakukan cuci tangan menambah. Terima kasih Bu. Baik, selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Sofia dari Klinik hari ini. Jadi pada hari ini apakah di sini benar dengan Ibu Elizabeth Selin? Iya benar. Baik Ibu, jadi pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan Shortstack, di mana di sini saya akan menentukan jari saya di bagian wajahnya Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik Ibu, jika bersedia, Ibu boleh mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan dan langkah. Baik Ibu, untuk pemeriksaan Shortstack sendiri, saya akan meminta Ibu untuk merilekskan otot wajahnya. Rileks saja ya Ibu. Kemudian saya akan mengidentifikasi titik di mana akan saya lakukan ketukan. Untuk titik pertama itu ada di processus sigmoidius os temporal, yaitu di depan telinga di bagian sini. Kemudian untuk titik kedua itu
pada pertengahan antara arcus zygomaticus dan juga sudut mulutnya itu di sini. Kemudian selanjutnya nanti saya akan laporkan hasilnya ke ibu. Dan ibu relax saja ya. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan. Baik, pertama untuk titik 1 terlebih dahulu saya akan ketopkan di bawah proses zygomaticus postemporal depan telinganya. Kemudian untuk titik kedua yaitu antara pertengahan arcus zygomaticus dan sudut mulut. Baik ibu, di sini saya tidak mendapatkan respon yaitu berupa kedutan atau tarikan minimal pada sudut bibir atau sudut mulut. Kemudian tidak ada kontraksi pada daerah frontal sekitar mata dan pipi saat saya melakukan ketukan. Untuk hasilnya ibu berarti pemeriksaan Scherff-Specknya ini normal ya ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Dok. Baik ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya bu. Saya akan melakukan cuci tangan langkah. Iya, terima kasih, Dok. Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Dr. Sofi yang menjaga klinik hari ini. Jadi sebelumnya, apakah ini benar dengan Ibu Elizabeth Selin? Iya, benar, Dok. Baik Ibu Elis, jadi pada hari ini keluhannya apa Bu? Kaki saya sakit. Yang sebelah kanan. Oh iya. Baik Ibu, kalau gitu pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan rasa nyeri, di mana mungkin akan sedikit tidak nyaman pada bagian kaki yang sakit ini. Atau bersedia Ibu? Iya, saya bersedia, Dok. Baik Ibu, baik sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan dan mata terlebih dahulu. Baik Ibu, setelah saya mencuci tangan, saya akan melakukan yang pertama tes Patrick. Ibunya boleh berbaring. Baik Ibu, jadi yang pertama di sini saya akan menempatkan tumit atau malleolus externa pada tungkai Ibu. Yang sakit sebelah kanan ya Ibu, pada lutut tungkai kanan, jadi kayak kakinya kayak lagi bersila gitu. Sih. Kemudian saya akan melakukan penekanan pada lutut yang difleksikan. Baik Ibu, apakah Ibu merasakan nyeri? Iya, Dok. Baik. Baik, berluruskan lagi. Selanjutnya saya akan melakukan tes kontra Patrick, di mana saya akan melipat tungkai klien yang sakit, kemudian mengendoratasikan dan juga mengabdusikan. Baik Ibu, boleh saya izin ya Ibu buat angkat kakinya, terus saya lipat. Ibu boleh bantu saya buat putar kakinya ke arah dalam, diputar aja seperti biasa. Kemudian saya akan bantu untuk mengabduksikan atau mendekatkan kaki kanan ke kaki kiri. Kemudian saya akan memberikan penekanan sedikit pada lutut tungkai tersebut. Baik Ibu, boleh diluruskan kembali. Apakah ada rasa nyeri saat sendok pemeriksaan? Iya, Dok. Jadi karena timbul rasa nyeri pada garis yang di sacroiliaca, karena terdapat keadaan patologis atau artritis, yaitu tadi nyerinya menjalar ya Ibu sepanjang tungkai. Iya, Dok. Baik, jadi untuk hasil tes Patrick dan juga tes kontra Patricknya Ibu ini positif karena ibunya merasakan nyeri pada kedua tes tersebut. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Dok. Baik, jika tidak ada, ibunya boleh kembali ke tempatnya semula. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya akan melakukan cirangan langkah. Baik. Baik Ibu, di sini saya akan melaporkan hasil untuk pemeriksaan rangsangan nyeri. Jadi tadi ibunya merasakan nyeri ya pada sendi panggul ipsilateralnya pada saat saya tekan lutut kaki kanannya ya. Iya. Yang berarti untuk hasil tes Patricknya Ibu ini hasilnya positif. Kemudian tadi saat tes kontra Patrick, ibunya juga merasakan nyeri pada bagian garis yang sacroiliacanya di sini. Kemudian yang berarti ibunya ini mengalami suatu keadaan patologis atau artritis. Tadi nyerinya itu bisa menjalar hanya tungkai ataupun hanya terbatas pada daerah glutealnya atau bagian belakangnya atau di bagian
Kemudian berarti untuk tes kontrapatinya ibu ini juga hasilnya positif. Jadi apakah ada pertanyaan? Tidak ada dok. Baik ibu, jika tidak ada, terima kasih untuk kerjasamanya ibu.